Berhenti berburuk sangka pada masa depan. Kayaknya jurusan psikologi enak, tapi kata Kak Deska ada matematikanya. Udah mikir jelek, ya kan? Atau misalnya, aduh, kayaknya nih, kuliah ini jurusan psikologi nih enak, tapi katanya jurnalnya banyak bahasa Inggris lagi. Udah tahu aku nggak bisa bahasa Inggris, segala macem gitu kan. Kita tuh udah terlanjur buruk sangka. Atau misalnya, aduh, next aku pengen jadi ketua OSIS, tapi bisa nggak ya lawannya aja tuh kayak gini. Nanti nah itu yang kita udah, oh ya kalau misalnya lomba gagal, nah itu pola pikir negatif itu yang nanti nyerap energi positif kita gitu, yang harusnya kita berhasil malah jadinya keturut negativity-nya gitu. Aku butuh volunteer lagi nih yang pengen sharing ke kita. Boleh teman-teman? Kalau nggak bisa rencana yang jauh-jauh banget, yang terdekat boleh. Atau malu yang terdekat nih Kak, pengennya yang jauh-jauh boleh. Oke, Amalia Nashwa. Oke Kak, aku bisa. Oke, Amalia Nashwa Cantika. Boleh? Kira-kira udah punya plan nggak nih buat future nanti gimana? Saya mau jadi teman yang baik buat teman-teman saya. Aku mau jadi anak yang berbakti, terutama sama kedua orang tua. Karena yang kita sama kayak tadi, kita pasti ngelakuin kesalahan tanpa kita sengaja. Jadi kayak gitu. Yang ketiga, saya mau belajar buat ngehargain diri saya sendiri dan berdamai sama diri saya sendiri. Karena tanpa orang lain sadarin, kadang dia lebih memikirkan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri. Sampai dia lupa kalau diri dia sendiri juga nggak dicintain sama dia sendiri. Yang ketiga, saya mau masuk ke universitas yang saya pengenin. Udah itu, Kak. Oke, thank you Amalia Nashwa Cantika. Makasih banget udah sharing. Itu menurut aku kayak mulia banget. Jadi mungkin Amalia ini udah belajar dari masa lalu ya, Amalia ya. Makanya membuat plan-plan seperti itu. Yang pertama, Amalia pengen jadi teman yang baik. Mungkin pernah dikecewakan atau mungkin pernah punya teman yang nggak baik. Jadinya dia pengen menjadi best versionnya dia ketika menjadi teman gitu, bahwa nggak enak kalau dibikin kecewa sama teman, dan dia pengen bagus banget dia ngebenahi diri sendiri. Yang tadi aku disclaimer di awal, habis webinar ini kita jangan nyalahin siapa-siapa, tapi lebih balik ke diri kita sendiri. Bayangin 100 lebih orang ini balik ke diri kita masing-masing, ngerubah diri kita masing-masing, itu bakal baik ke depannya. Orang-orang akan ngelihat best versionnya kita, dan mereka akan ngikut. Kalau kita udah ngasih yang terbaik dan dikecewain, itu udah di luar kontrol kita. Jadi kalau ada yang galau-galau nih, gue udah ngasih yang terbaik Kak, tapi tetap aja ditinggalin. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Di luar kontrol itu ya itu bukan kuasa kamu lagi gitu. Yang kedua tadi pengen berdamai, pengen berbakti sama orang tua, nice. Terus berdamai pada diri sendiri, itu benar banget ya. Kebanyakan kita cuma jadi tempat cerita. Hayo, siapa nih yang sering jadi tempat cerita? Tapi ke orang-orang nggak ada yang tahu Kak rapuhnya gue tuh kayak gimana gitu kan. Tiba gue ada masalah, gue baru mau nanya, ada waktu kosong nggak? Oh iya, lu tahu nggak sih? Lah dia lagi lanjut cerita ya kan, baru kita mau cerita gitu. Nah, jadi sebenarnya kita juga orang tuh kebanyakan bisa nyelesain masalah orang lain ya. Tapi masalah diri sendiri tuh kadang kita lupa perlu diselesaikan juga. Berdamai sama diri sendiri. Benar, setiap orang itu punya kesalahan. Kita kadang terlalu judge banget nih, hati-hati. Pokoknya di sosial media pun jangan dijudge, apalagi kalau udah bawa-bawa kena mental. Aduh, sakit mental itu nggak enak pokoknya. Oke, thank you Amalia Nashwa. Semoga masuk universitas yang diinginkan ya. Amin. Ayo teman-teman yang mau kasih pertanyaannya nih. Tadi yang belum sempat bertanya, mungkin ingin dilanjutkan pertanyaannya. Benar-benar. Karena tadi ternyata cukup antusiasnya cukup banyak ya. Iya benar. Tadi udah ada udah mulai curcol juga, udah mulai ada pertanyaan yang udah mulai ditanyakan ya teman-teman. Jadi mungkin terus pada bilang ketika di chatbox katanya, aduh relate banget ya sama aku. Iya Kak, mungkin bisa dibahas lagi gitu.
Aduh, kayaknya kurang nih panitia, kayaknya harus 2 Kayaknya jam kurang ya. Ya, nih kurang kayaknya. panjang ya. Udah ada pertanyaan masuk nih Kak dari Made Putri. Oke. Em, Bagaimana cara mengatasi overthinking saat malam Kak? Berusaha buat nggak berpikir tapi nggak bisa. Mungkin bisa Kak Deska bantu jawab dulu nih. Oke, thank you. Sebenarnya emang bener ya, jam-jam malam tuh jam-jamnya overthink ya. Ada aja tuh pikiran-pikiran yang menghantui di malam hari. Yang tadi aku bilang, kalau emang kita udah sadar bahwa malam itu adalah pola yang berulang, kita sering overthink di malam hari. Coba teman-teman ngelakuin hal-hal yang nggak bikin kita larut sama itu gitu. Bisa aja mungkin teman-teman yang udah sadar kalau coping stresnya itu apa, misalnya udahlah nonton drakor aja deh dulu, abis ini ngantuk tidur, atau mungkin teman-teman bisa meditasi kayak lebih healing self, atau juga teman-teman bisa juga mungkin main game dulu gitu kan. Jadi jangan kita melarutkan ke dalam pikiran itu banget gitu. Berpikir itu baik, tapi sesuatu yang berlebihan, ingat overthink itu kayak tadi palung besar. Jadi kalau kita terlalu larut dan kita ngikutin polanya terus, dan itu bakal masuk kita ke dalamnya dan susah buat keluarnya gitu. Tapi kalau emang itu udah ngeganggu, udah insomnia, udah ngeganggu banget, kalian bisa banget sharing ke uh, profesional itu, karena siapa tahu ya emang ibaratnya bisa overthink kalian itu udah sampai tahap insomnia segala macam gitu kan, dan itu polanya udah 5 bulan mungkin atau 10 bulan keseringan kayak gitu, itu juga bahaya ya. Jadi ya kita harus lihat dulu berapa kali udah kayak gitunya, fasenya berulangnya berapa kali gitu. Tetapi sebelum acara selesai, kita ada games dulu nih. Untuk kakak panitia bisa dibantu untuk share link quizisnya ya di chat box karena menarik juga. Bener nih Kak Dinda, pastinya seru banget nih gamesnya. Dan bakalan ada hadiah menarik berupa voucher 20.000 untuk 3 orang pemenang loh. Oke. Teman-teman untuk isi nickname quizisnya jangan lupa menggunakan nama lengkap ya, biar nanti di leaderboardnya panitia akan lebih gampang untuk menghubunginya. Gitu. Oke, kakak panitia mungkin bisa di start dari sekarang aja nih. Oke, kita mulai ya teman-teman. 3, 2, 1. Mulai, Kak. Mulai. Oh. Wah, strike siapa nih yang pertama nih? Wah, keren banget. Erin Rosa, ranking pertama. Ayo, terus. Ih, Pertahankan. Ya, turun jadi kedua, guys. balik lagi nih Kak Erin Rosa jadi yang pertama. Benar-benar. Pertanyaannya apa ya? Aduh, panitia nggak boleh ikut game sih. Kalau boleh ntar kita yang menang, Mak. Iya, kita nanti juara 1 Kak. Benar-benar. Wah, keren banget nih Kak Erin Rosa nih udah Ayo, terima pertahankan. Ayo di urutan kedua ada Brigita Yulivo. Oh, nggak beda jauh ya poinnya. Ya, benar-benar. Ini ada Wah, Kak Erin udah dibalap nih sama Amalia Putri. ayo teman-teman. Ini kayaknya pertanyaannya ada yang berbau dengan kita ya, ada yang berhubungan dengan kita ya. Kayaknya sih Kak. Untungnya kita udah janjian ya. Wah, Amalia Putri menyusut sekarang ya. Jadi naik terus nih. Berganti terus ya Kak papannya. Benar-benar. Ini kita lihat sampai akhir aja nih. Wah, kembali lagi Amalia Putri Kak. Benar-benar. Leaderboardnya juara pertama Lutfia Kaesa 2 kali set,
Nabila Juga Susanti Nabila nih. Susanti. Oke, benar ya teman-teman. Ternyata juara pertama Lutfia Kaisa, yang kedua Kalisa, dan juara ketiga Nabila Susanti. Kepada kalian bertiga bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku share di kolom chat box untuk voucher hadiahnya. Selamat untuk teman-teman. Selamat ya untuk para pemenang. Kita tepuk tangan reaction aja bisa kan? Yeay. Sekarang kita waktunya foto dulu nih. Jadi diharapkan teman-teman semua untuk on kameranya. Kita akan foto bersama. Untuk Kagonia bisa dipimpin untuk fotonya. Karena ada 7 slide nih teman-teman. Kita fotonya harus senyum terus gitu ya. Biar Iya. kelihatan gitu. Baiklah teman-teman. Karena sekarang acaranya selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Deska selaku narasumber kita pada webinar hari ini yang sudah menyampaikan materi sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kasih kembali. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti webinar dari pagi hingga menjelang siang hari. Kerjasamanya selama ini.